Oke, kita lanjut lagi nih pembahasan kita, silikon versus jiwa. Di sini kita coba menarik garis batas yang jelas antara kecerdasan mesin dan ya, esensi kemanusiaan kita. Hari ini kita masuk ke bagian kedua, bagian yang krusial banget. Apa bedanya kognisi yang jadi andalan mesin dengan hikmat, sesuatu yang mungkin hanya milik kita? Langsung aja ya ke pertanyaan yang ada di kepala kita semua kan? Kayaknya tiap hari kita dengar AI bisa lulus ujian hukum, bikin diagnosis medis, atau bahkan ciptain lukisan. Wajar banget kalau kita mulai mikir, jangan-jangan mesin emang udah lebih hebat, lebih pintar, dan bahkan lebih adil dari kita? Gini, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita tuh nggak bisa asal bilang iya atau tidak. Kita butuh semacam peta untuk melihat gambaran besarnya. Jadi anggap aja obrolan kita hari ini adalah satu pemberhentian penting dalam sebuah perjalanan besar yang terdiri dari 5 bagian. Tujuannya satu, menemukan di mana sih sebenarnya batas antara kekuatan silikon dan kedalaman jiwa manusia. Jadi, ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu peta besarnya, perjalanan 5 bagian itu. Terus, kita langsung terjun membedah kognisi versus hikmat. Setelah itu, kita bongkar ilusi soal keadilan dari algoritma. Lalu, kita bahas kenapa moralitas mesin itu beda. Dan di akhir, kita simpulkan dengan perbedaan kunci, sintaksis lawan makna sejati. Oke, sebelum kita dalami topik utama hari ini, kita zoom out dulu sebentar ya, biar kita semua paham kenapa sih pembahasan hari ini penting. Dengan melihat seluruh rute perjalanannya, setiap bagian bakal terasa lebih nyambung dan, yang pasti, lebih bermakna. Jadi, perjalanan kita ini mulanya dari yang paling fisik, beda energi antara AI yang butuh daya satu kotak kecil dibanding otak kita yang cuma butuh daya setara lampu bohlam. Nah, hari ini kita ada di langkah kedua. Kedepannya kita bakal bahas soal emosi buatan, terus masuk ke pertanyaan pelik, siapa yang tanggung jawab kalau AI salah? Dan puncaknya, kita bakal coba tentuin bareng-bareng hal apa saja sih yang mutlak nggak boleh kita serahkan ke AI. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bongkar nih, satu anggapan yang udah umum banget, bahwa karena AI itu super cerdas dalam menghitung dan memproses data, berarti dia otomatis lebih superior dari manusia? Bener nggak sih kayak gitu? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Intuisi kita, atau yang disebut sistem satu sama pemenang Nobel Daniel Kahneman, itu sering banget salah. Kita gampang kena bias, kita capek, mood kita naik turun, dan itu semua mempengaruhi keputusan kita. Nah, di sisi lain, AI itu monster konsistensi. Cepat, objektif, nggak kena lelah. Untuk tugas spesifik kayak mengenali pola dalam data, wah, nggak ada lawan. AI juaranya. Tapi, nah ini dia bedanya. AI itu jagonya mencocokkan pola. Dia bisa menemukan keanehan di hasil ronsen yang mungkin terlewat oleh mata dokter paling ahli sekalipun. Tapi yang AI nggak bisa lakukan adalah penalaran klinis. Dia nggak bisa duduk bareng pasien, ngobrol soal riwayat hidupnya, ketakutannya, dukungan keluarganya, lalu memutuskan tindakan terbaik. AI itu alat bantu yang luar biasa, tapi bukan pengganti hikmat seorang dokter. Nah, dari sini kita masuk ke mitos kedua yang jujur aja jauh lebih bahaya. Yaitu anggapan bahwa objektivitas dan konsistensi AI itu otomatis bakal menciptakan dunia yang lebih adil. Hati-hati, ini jebakan pemikiran yang akibatnya bisa serius banget. Kita harus bisa bedain dua kata ini. Konsistensi itu artinya mesin menjalankan aturan secara kaku. Plek ketiplek, 100% sama untuk semua kasus, tanpa kecuali. Sedangkan keadilan itu adalah kapasitas manusia untuk melihat sebuah situasi dan bilang, tunggu dulu, kalau aturan ini kita terapkan di sini, hasilnya justru nggak adil. Keadilan itu butuh hikmat, bukan sekedar kode program. Dan ini bukan cuma teori loh, ada contoh nyatanya. Ingat kasus Amazon di tahun 2018, mereka bikin AI buat sortir CV pelamar kerja secara otomatis. Kedengarannya bagus kan? Masalahnya, data yang dipakai buat ngelatih AI-nya itu data rekrutmen 10 tahun terakhir, yang ternyata penuh dengan bias gender. Hasilnya, AI itu dengan sangat efisien belajar untuk mendiskriminasi CV yang ada kata wanitanya. Dia 100% konsisten, tapi konsisten dalam berbuat tidak adil. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita sampai ke akar masalahnya. Pertanyaannya bukan lagi cuma soal benar atau salahnya keputusan AI, tapi soal apa sih sebetulnya moralitas bagi sebuah mesin? Apa itu hal yang sama dengan moralitas yang kita manusia miliki? Coba kita pikirin. Manusia itu diprogram oleh pengalaman hidup. Rasa sakit karena kehilangan, bahagia karena cinta, kecewa karena dikhianati, semua itu membentuk kita. Hasilnya adalah karakter. Sementara AI diprogram oleh baris-baris kode dan parameter matematis.
Hasilnya bukan karakter, tapi sebuah konfigurasi. Sekumpulan setelan yang bisa diubah-ubah. Biar gampang bayanginnya, coba deh pakai analogi ini. Mobil otonom itu berhenti di lampu merah bukan karena dia ngerti konsep keselamatan atau peduli sama pejalan kaki. Dia berhenti karena ada perintah di kodenya, if sensor detects red light, dan stop. Udah, sesederhana itu. Kepatuhannya bersifat mekanis, bukan lahir dari pemahaman moral. Dan ini adalah puncaknya. Moralitas sejati kita sebagai manusia itu lahir karena kita punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Kita punya orang yang kita sayangi, kita punya harga diri yang kita jaga, kita punya harapan untuk masa depan. Mesin nggak punya semua itu. Jadi, moralitasnya mesin itu pada dasarnya cuma kepatuhan pada aturan, bukan sebuah kesadaran yang lahir dari taruhan hidup dan mati. Oke, semua yang kita bahas tadi itu mengerucut ke satu perbedaan terakhir. Satu hal yang paling fundamental, yang benar-benar jadi garis pemisah antara mesin dan manusia. Begini, AI itu adalah master sintaksis. Dia jagonya tata bahasa, logika, dan probabilitas. Dia tahu persis kata apa yang paling mungkin muncul setelah kata "aku cinta". Tapi manusia, kita bermain di ranah semantik. Kita paham makna di balik kata-kata itu. AI bisa menulis puisi yang secara teknis sempurna tentang patah hati. Tapi hanya manusia yang tahu bagaimana rasanya dada ini sesak karena kehilangan. Jadi, kesimpulannya apa? Kita harus dan wajib menggunakan AI sebagai alat bantu yang luar biasa canggih. Tapi, begitu kita mulai menyerahkan tugas untuk mencari makna, untuk memutuskan apa itu keadilan sejati, dan untuk memahami hikmat kepada mesin, di saat itulah kita beresiko kehilangan sesuatu yang paling berharga, yang menjadikan kita manusia. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dalam-dalam.